Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nuwasil dirasatana fi maddatil fara'id wa nahnu al'an fi babi mirathi al-hamal. Mirathil hamal, pembahasan tentang warisan bagi anak yang ada dalam kandungan. Kita sudah bahas di kelas mengenai ta'rif, gitu ya. Kemudian juga sudah mengenai syurutnya. Dan sekarang kita coba masuk ke dalam latihan soalnya. Cara menghitungnya. Kita akan gunakan soal yang ini. Taib. Dalam soal ini, halaka halikun an zaujatihi hamilan wa am. Ada seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri dalam keadaan hamil, wa'am, dan juga seorang paman. Ilman anna tarikata 4 malayin wa 800 alaf. Dan perlu diketahui bahwasanya harta peninggalannya itu adalah 4.800.000. Maka berapakah yang didapatkan oleh setiap ahli waris di sini? Naam. Maka dalam pembahasan ini kita bagi menjadi 3 ahli waris. Di sini ada zaujah, kemudian ada hamal, kemudian ada am. Dan di dalam permasalahan hamal ini kita akan bagi menjadi 6 keadaan. Atau kita gunakan ini saja. Allah. Naam. Taib. Ada 6 keadaan. Keadaan yang pertama dia mayyit, hamalnya itu mayyit. Yang kedua, hamalnya itu zakarun, laki-laki. Kemudian keadaan yang ketiga unsa, perempuan. Yang keempat zakarain, anaknya 2 laki-laki. Kemudian unsayin, anaknya 2 perempuan. Dan keadaan yang terakhir, anaknya kembar, laki-laki dan perempuan. Zakarun wa unsa. Baiklah, Allah. Nah, astagfirullahaladzim. Baik. Anda perhatikan di sini, kita bagi menjadi zaujah, hamal dan am, karena ada 3 sekarang ya ahli warisnya. Ada hamal juga di sana, diikut sertakan menjadi ahli waris. Kemudian zaujah itu kita hitung dalam keadaan yang pertama dulu. Keadaan yang pertama ini hamalnya mayit, ya. Hamalnya ini mayit, meninggal dunia ketika lahir. Maka zaujah dapatnya 1/4 karena tidak ada anak, ya kan? Hamal otomatis tidak dapat bagian karena meninggal dunia. Kemudian yang terakhir am dapatnya baki. Otomatis asul masalahnya dari 4. Taib 4 di sini menjadi aslul masalah. Kemudian setelah dapat asal masalahnya 4, dikalikan 1/4 menjadi 1. Kemudian sisanya berapa? 4 dikurangi 1, 3. 3 ini diambil oleh am. Selesai. Kita pindah ke masalah yang kedua. Jadi kita sampai mendapatkan asul masalah, kemudian mendapatkan bagian masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu zakarun, kalau anaknya itu laki-laki. Maka zaujah dapat 1/8 karena ada anak. Kemudian hamalnya ini sekarang posisinya sebagai ibnun, anak laki-laki. Berarti dia dapatnya baki. Am otomatis dia mahjub. Makanya dapat dari otomatis, berarti kita otomatis asul masalahnya dari 8, ya kan ya? Dari 8 sini. Kemudian 8 dikali 1/8, 1. 8 dikurangi 1, 7. Ya, 7 ini diambil oleh hamal di sini. Kemudian kita pindah ke keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga di sini anaknya unta, perempuan, seorang perempuan. Maka berarti di sini posisinya hamal ini sebagai bintun. Nah, zaujah dapatnya 1/8 karena ada anak. Kemudian di sini bintun otomatis dapatnya setengah. Am dapat baki. 8 sama 2 berarti ini kan apa? Mudah khalah.
Untuk mencari asal masalahnya berarti kita ambil bilangan yang terbesarnya. Di sini 8. 8 dikali 1/8 hasilnya 1. Kemudian 8 dikali setengah hasilnya 4. Nah 8 dikurangi 1, 7 kurangi 4, 3. Berarti bakinya di sini 3, gitu ya. Pindah ke masalah yang selanjutnya, dzakarain. Dzakarain di sini berarti otomatis hamalnya di sini sebagai ibnan, gitu ya. Sebagai ibnan. Zaujah dapat 1/8 karena ada anak. Hamal di sini kan 2 anak laki-laki, ibnan. Berarti ngambilnya baki. Nanti dibagi rata. Kemudian am mahjub oleh ibn di sini. Maka asul masalahnya dari 8. 8 dikali 1/8 1. Kemudian sisanya 7 untuk ini hamal di sini. Nah, kenapa dikali 2 di sini? Di sini dikali 2 karena ini namanya apa? Tashih. Kenapa ditashih? Karena 7 itu untuk 2 orang anak kan. Ketika dibagi menjadi 3,5 bilangan pecahan, maka tidak boleh, harus bilangan bulat. Kalau gitu berarti kita kalikan dengan jumlah kepalanya. Berapa di sini? Anaknya ada 2, berarti dikali 2. 7 dikali 2 14. Ketika di sini ditashih dikali 2, maka atasnya juga sama dikali 2. 1 dikali 2 2, 8 dikali 2 16. Selesai. Kita pindah ke yang selanjutnya. Masalah yang ke-5. Di sini unsayain. Berarti otomatis di sini hamalnya sebagai bintan. 2 anak perempuan. Zaujah dapat 1/8 karena ada anak. Kemudian bintan dapatnya 2/3. Am dapat baki. Berarti di sini untuk mencari aslul masalah kan kita bandingkan 3 dengan 8. Di sini mubah, ya nah berarti tinggal dikalikan saja untuk mencari aslul masalah. 8 dikali 3 24. 24 dikali 1/8 3, kemudian 24 dikali 2/3 16. Sisanya 5 ditaruh di sini. Selesai, kita pindah ke masalah yang selanjutnya di sini. Zakarun wa untha. Ketika anaknya itu 1 orang anak laki-laki dan perempuan. Taib, zaujah dapatnya 1/8. Iya kan? Karena ada anak. Nah, ketika ada ibnun sama bintun berarti dia ambilnya baki. Baki, kemudian ini amnya mahjub. Taib, zaujah dapat 1/8, kemudian hamal ini dapatnya baki, am dapat tidak dapat karena mahjub. Maka aslul masalahnya dari 8. 8 dikali 1/8 1, kemudian sisanya berapa? 7. Jadi 8 dikurangi 1 7. Diambil oleh hamal di sini. Nah, kenapa ini dikali 3? Karena kan harusnya 7 ini dibagikan ke 2 anak ini ya. Kenapa dikali 3? Harusnya kan dikali jumlah kepala. Iya. Dikali 3. Kenapa? Karena di sini hakikatnya ada 3 kepala. Kenapa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk 1 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada 1 anak perempuan. Jadi di sini itu anak perempuan dapatnya 1, anak laki-laki dapatnya 2. Makanya dikali 3. 7 dikali 3 21. Yang atasnya juga sama, dikali 3. 1 dikali 3 3, kemudian 8 dikali 3 24. Selesai. Sudah sampai sini, paham ya? Nanti kita cari jami'ah. Baik.